Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Ridho Ramadan, dan di sini Bapak akan mengajarkan tentang mata pelajaran desain grafis percetakan. Jadi, untuk materi yang pertama yaitu nirmana dalam desain grafis. Nirmana sendiri adalah pengorganisasian atau menyusun elemen-elemen visual seni rupa seperti garis, titik, warna, bidang, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nirmana juga dapat diartikan sebagai hasil dari angan-angan dalam bentuk dwimatra atau dua dimensi dan trimatra atau tiga dimensi yang harus mempunyai keindahan. Beberapa unsur nirmana yang diterapkan dalam desain grafis ada titik, garis, bidang atau bentuk, gempal atau volume, tekstur, ukuran, serta warna. Titik. Elemen titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Ciri khas suatu bentuk raut titik yang paling umum berbentuk bundar sederhana tanpa arah dan tanpa dimensi. Akan tetapi, titik bisa juga berbentuk seperti segitiga, segi empat, elips, dan lain-lain, tergantung alat penyentuh yang digunakan. Sebagai berikut adalah gambar beberapa raut titik, bisa lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Yang kedua, garis. Garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Garis bisa panjang, pendek, tebal, tipis, lurus, melengkung, berombak, vertikal, horizontal, diagonal, dan lain sebagainya. Jika titik diletakkan sejajar secara berempit, maka akan didapatkan sebuah garis. Berikut beberapa gambar garis, seperti garis kontinu, titik-titik, garis putus-putus, garis putus titik, garis kaligrafi, garis artistik, garis zigzag, gelombang. Yang ketiga, bidang atau bentuk. Bidang merupakan bentuk yang menempati ruang, dan bentuk bidang sebagai ruangnya sendiri disebut ruang dwimatra atau dua bidimensi. Bidang hanya berdimensi panjang dan lebar. Bidang sebagai ruang adalah ruang dwimatra dan merupakan tempat di mana objek-objek berada. Berdasarkan sifatnya, bentuk dapat dibagi menjadi tiga, yaitu huruf atau karakter, simbol, dan bentuk nyata atau form. Huruf atau karakter dipresentasikan dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk membentuk tulisan sebagai wakil dari bahasa verbal dengan bentuk visual langsung, seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Simbol dipresentasikan dalam bentuk visual yang mewakili bentuk benda secara sederhana dan dapat dipahami secara umum sebagai simbol atau lambang untuk menggambarkan suatu bentuk benda nyata. Bentuk nyata atau form, bentuk ini betul-betul mencerminkan kondisi fisik dari suatu objek, seperti gambar manusia secara detail, hewan, atau benda lainnya. Berikut adalah bentuk-bentuk bidang, seperti bidang geometri, yaitu bidang yang beraturan, serta non-geometri yang tak beraturan, bentuk huruf, bentuk simbol, serta bentuk nyata atau form. Yang keempat, gempal atau volume. Bentuk rupa gempal atau volume merupakan bentuk yang mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi ruang yang terdiri dari panjang, lebar, tebal. Hampir semua bentuk yang di alam semesta ini berupa gempal atau volume. Misalnya, selembar kertas tetap mempunyai ketebalan meskipun tipis. Pada karya dua dimensi, komposisi garis, bidang, serta warna akan memberikan kesan volume yang bersifat maya. Gempal semu merupakan bentuk tiga dimensi yang semu, sehingga susunan gempal semu akan membentuk ruang semu. Berikut adalah beberapa gambaran tentang gempal semu. Yang kelima adalah tekstur. Tekstur adalah nilai atau ciri khas suatu permukaan atau raut yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Yang pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, misal permukaan meja, permukaan tanah, dan lain-lain. Secara sederhana,
tekstur dapat dikelompokkan sebagai tekstur kasar nyata, tekstur kasar semu, serta tekstur halus. Tekstur kasar nyata memiliki peran penting dalam desain. Pertama, membantu memperoleh keindahan, karena dengan permukaan yang kasar akan lebih mudah untuk memperoleh keselarasan atau harmoni. Kedua, sebagai dominasi atau daya tarik manakala sebagai susunan menggunakan tekstur halus, kemudian membantu memperoleh keindahan yang terpadu dengan kekuatan. Tekstur kasar semu adalah tekstur yang terlihat kasar, namun jika diraba ternyata halus. Tekstur kasar semu terbagi dua, yaitu 1. Tekstur hias manual merupakan contoh tekstur yang menghiasi permukaan dan dibuat secara manual. Contohnya adalah goresan dengan kapas, bentuk goresan silang-silang, serta goresan dengan spons. Kedua, tekstur mekanik adalah tekstur yang dihasilkan dari proses alat mekanik, misalnya jangka, raster, dan kamera hasil cetakan komputer. Yang ketiga ada tekstur halus, adalah tekstur yang terlihat halus dan ketika diraba pun halus. Tekstur halus dapat berupa kesan licin, mulus, atau mengkilap. Tekstur ini seringkali dikesampingkan karena dianggap kurang memiliki nilai keindahan. Berikut adalah beberapa gambaran dari tekstur kasar nyata, tekstur kasar semu, serta tekstur halus. Yang keenam adalah ukuran. Ukuran adalah unsur lain dalam desain yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Dengan menggunakan unsur ini, Anda dapat menciptakan kontras dan penekanan atau empasis pada objek desain, sehingga orang akan mengetahui sisi menarik atau menonjol dari desain itu dan melihatnya terlebih dahulu. Setiap bentuk tentu memiliki ukuran, yaitu besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, ataupun rendah. Ukuran tersebut bersifat nisbi atau relatif. Artinya, ukuran tidak bernilai mutlak, tergantung terhadap area di mana bentuk tersebut berada. Seperti pada lingkaran berikut ini. Dia akan terlihat lumayan besar jika dibandingkan dengan kotak yang kecil, namun akan terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan kotak yang besar. Yang keenam adalah warna. Warna merupakan kesan yang ditimbulkan oleh cahaya terhadap mata. Oleh karena itu, warna tidak akan terbentuk jika tidak ada cahaya. Tiap-tiap warna dihasilkan dari reaksi cahaya putih yang mengenai suatu permukaan, dan permukaan tersebut memantulkan sebagian dari spektrum. Terjadinya warna-warna tersebut disebabkan oleh vibrasi cahaya putih. Sistem yang paling sederhana untuk mengetahui hubungan warna-warna adalah pada susunan warna dalam bentuk lingkaran warna. Secara umum, warna dapat digolongkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu warna primer atau warna pokok. Dikatakan demikian karena warna ini tidak bisa didapat dengan cara mencampurnya warna primer, warna merah, biru, dan kuning. Yang kedua warna sekunder, yaitu warna hasil campuran yang seimbang antara warna primer dengan warna primer lainnya. Seperti warna ungu, campuran dari merah dan biru, atau warna orange, campuran dari warna merah dan kuning, serta warna hijau adalah campuran dari warna kuning dengan biru. Yang ketiga ada warna tersier. Warna tersier merupakan hasil campuran dari 2 warna sekunder. Seperti warna coklat kuning diperoleh dari pencampuran warna orange dan hijau. Warna coklat merah diperoleh dari pencampuran warna orange dan ungu. Serta warna coklat biru diperoleh dari pencampuran warna ungu dan hijau. Berikut adalah lingkaran warna. Di sana ada warna kuning, biru, dan merah sebagai warna primernya, serta warna-warna lain mengelilingi sebagai warna sekunder. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skalsaba.